Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada pertemuan selanjutnya pada hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan yang telah lewat, yaitu tanda i'rab pada isim mu'rab. Tanda-tanda i'rab pada isim mu'rab. Kemudian kita membahas yang demikian seperti ini agar kita nanti bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Dengan memahami ini semua, maka kita akan bisa menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama adalah apa i'rabnya? Kalau pertanyaannya apa i'rabnya, maka jawabannya apakah dia marfu', apakah dia mansub, apakah dia majrur. Kemudian yang kedua, tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya maksudnya tanda marfu'nya apa, kalau jamak taksir apa, dan seterusnya. Kemudian mansub, tanda mansubnya apa. Kemudian tanda majrurnya apa. Yang ketiga, kenapa dengan tanda majrur, kenapa dengan tanda dhammah sebagai tanda marfu'nya, ya, atau kenapa tanda marfu'nya dengan dhammah, kenapa tanda mansubnya dengan alif, kenapa tanda majrurnya dengan fathah. Maka jawabannya karena dia adalah ini, ya. Nah, sekarang kita akan mulai melanjutkan mengenal tanda i'rab pada isim mu'rab. Di pertemuan yang telah lewat sudah kita bahas setengahnya, dan sekarang kita akan bahas setengahnya lagi, yaitu jamak taksir. Jadi di sini ingat isim-isim mu'rab. Isim-isim mu'rab, ya, isim-isim yang perubahan, isim-isim yang akhirnya terlihat perubahannya. Ingat isim mu'rab kemarin apa? I'rab perubahannya ada pada harokatnya, ada pada hurufnya. Isim mu'rab ada pada harokatnya, ada pada hurufnya. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama adalah jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir itu tanda rofa'nya dengan dhammah. Sama seperti isim mufrad. Ya, sama seperti isim mufrad. Kemudian tanda mansubnya dengan fathah. Kemudian tanda majrurnya dengan kasrah. Contohnya misalnya, nanti setiap jamak taksir yang dalam Al-Qur'an, dalam hadis, yang dhammah maka dia marfu. Kalau fathah maka dia mansub. Ya. Kemudian kalau majrur, misalnya ada huruf jar, ya, maka dia majrur, maka dia kasrah. Contoh, ketika dalam keadaan marfu, misalnya jaa tullabun. Jaa tullabun, telah datang para siswa. Maka tullabun kalau kita ditanya dengan 3 pertanyaan ini, apa i'rabnya? Tullabun apa i'rabnya? I'rabnya adalah marfu. I'rabnya marfu. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya dengan dhammah. Dengan dhammah. Pertanyaan yang ketiga, kenapa dengan dhammah? Kenapa tanda marfu'nya dengan dhammah? Karena jamak taksir. Nah, itu. Karena jamak taksir. Kemudian yang kedua, ketika dia mansub, ra'aitu tullaban. Ra'aitu tullaban. Saya melihat para siswa. Para siswa. Maka kalau ditanya tullaban apa i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena jamak taksir. Ya. Kemudian kalau ada jamak taksir diakhiri, diawali atau dia didahului huruf jar, maka bi tullabin. Marartu bi tullabin.
Ya, saya berpapasan dengan para siswa. Ya. Maka di sini apa i'rabnya tullabin? I'rabnya adalah majrur. Ya, tanda majrurnya apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh tanda majrurnya? Karena jamak taksir. Ya. Kemudian selanjutnya al-asmaul khamsah. Selanjutnya al-asmaul khamsah. Sekarang i'rab al-asmaul khamsah. Isim yang 5. Ingat isim 5, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Nah, itu isim-isim yang 5. Jadi isim yang 5 itu bisa dibaca abuka, abaka, abika. Ya. Nah, sekarang di sini tempatnya. Kapan kita baca abuka, kapan kita baca abaka, kapan kita baca abika. Ya. Nah, yang pertama adalah marfu'nya. Tanda marfu'nya al-asmaul khamsah adalah dengan waw. Contoh misalnya jaa abuka. Abuka. Jaa abuka. Kalau kita ditanya abuka, abu di sini i'rabnya apa? I'rabnya marfu. I'rabnya marfu. Tanda marfu'nya apa? Nah, ini dia tanda marfu'nya. Adalah al-waw ini, al-waw. Tanda marfu'nya dengan al-waw. Kenapa dengan waw? Karena al-asmaul khamsah. Karena al-asmaul khamsah. Kemudian kalau mansub, tanda mansubnya dengan alif. Misalnya ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka, saya melihat bapakmu. Kalau kita ditanya abaka, aba di sini apa i'rabnya? Mansub. I'rabnya mansub. Tanda mansubnya apa? Al-alifu. Al-alifu ini. Al-alifu. Kenapa dengan al-alifu? Kenapa dengan alif? Karena al-asmaul khamsah. Ya. Sekarang kalau didahului huruf jar, maratu bi abika. Bi abika. Apa i'rab abi? I'rab abi adalah majrur. Majrur. Tanda majrurnya apa? Al-ya, al-ya'u. Tanda majrurnya al-ya'u. Kenapa dengan al-ya? Kenapa dengan ya? Tanda majrurnya dengan ya karena al-asmaul khamsah. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, kesimpulannya nanti setiap kita melihat dalam Al-Quran, ya dalam Al-Quran yang al-asmaul khamsah ini dengan wawunya, abuka, akhuka, fuka, dzu malin misalnya, ya maka itu kalau ditanya apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu'nya apa? Al-waw. Kenapa dengan al-waw? Karena al-asmaul khamsah. Kemudian kalau kita melihat dalam Al-Quran, akhaka misalnya. Akhaka. Nah, ini kan al-asmaul khamsah. Akhaka. Maka akhaka apa i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya apa? Al-alif. Kenapa dengan al-alif? Karena al-asmaul khamsah. Ya. Kalau kita melihat abika, akhika, hamika, fika, dzi malin misalnya, maka itu i'rabnya apa? Majrur. Tanda jarnya apa? Tanda majrurnya apa? Al-ya. Kenapa? Al-asmaul khamsah. Ya. Selanjutnya yang ketiga al-maqsur, isim maqsur. Ingat apa itu isim maqsur? Nah, disinilah kenapa kita bahas istilah-istilah terlebih dahulu ya, agar kita pakai lagi di sini sehingga kita enggak perlu menjelaskan lagi. Isim maqsur adalah isim yang diakhiri dengan alif sebelumnya fathah. Ya. Nah, sekarang maksur, isim maksur, i'rab isim maksur yang pertama marfu, mansub, majrur. Tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah.
Muqaddarah artinya tersembunyi. Sudah kita jelaskan di draft ya. Muqaddarah artinya tersembunyi, tersembunyi, tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Contoh, Ja'a Musa. Ja'a Musa. Maka Musa di sini i'rabnya marfu'. Tanda marfu'nya apa? Dhammah muqaddarah. Ya, kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena isim maksur. Ya, dhammahnya tersembunyi. Jadi enggak terucap, tidak tertulis dan tidak terucap, tetap dibaca Musa. Ya, tidak Musa'u, tidak ya. Tidak ditulis u, tidak juga dibaca. Jadi tetap Musa, itu maksud dari dhammah muqaddarah. Kemudian selanjutnya mansubnya sama juga. Mansubnya dengan fathah muqaddarah. Fathahnya tersembunyi. Ya, fathahnya tersembunyi. Contoh, ra'aitu Musa, tetap juga Musa. Ya, tersembunyi. Musa'a. Ya, Musa'a. Tapi tersembunyi, tidak terucap dan tidak tertulis. Musa, bacanya tetap Musa. Maka di sini ra'aitu Musa, Musa apa? Mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Kenapa? Karena isim maksur. Ya, apa i'rabnya? Mansub. Tanda mansubnya apa? Fathah muqaddarah. Kenapa dengan fathah muqaddarah? Karena isim maksur. Kemudian ketika majrur juga dengan kasrah muqaddarah. Kasrahnya tersembunyi. Marartu bi Musa. Tetap dibaca Musa. Bi Musa. Ya. Kasrah muqaddarah. Apa i'rabnya ini? Majrur otomatis karena ada bi, ya kan? Majrur. Tanda majrurnya apa? Dengan kasrah muqaddarah. Kasrah muqaddarah, kasrah yang tersembunyi. Kenapa dengan kasrah muqaddarah? Karena isim maksur. Karena isim maksur. Ya. Namun di sini mungkin jadi pertanyaan ya. Bagaimana cara mengetahui? Kan tersembunyi, ya tetap dibaca Musa, Musa, Musa. Bagaimana cara mengetahui dia marfu', i'rabnya marfu' dan i'rabnya mansub? Mungkin kalau majrur mudah diketahui, kalau didahului huruf jar maka itu majrur sudah i'rabnya. Nah, sekarang yang marfu' mansub, cara mengetahuinya apa? Ini akan kita bahas di level yang kedua. Ya, level yang kedua. Untuk untuk yang penjelasan lebih singkatnya seperti ini. Kalau dia sebagai pelaku, nah ini ya. Kalau dia sebagai pelaku, makanya kita contohkan ja'a aja ya. Kemudian ra'aitu aja. Ini contoh aja. Kemudian marartu bi, ada huruf jarnya. Ya. Ja'a, kalau dia sebagai pelaku, isim maksur itu sebagai pelaku, maka i'rabnya marfu. Kalau sebagai pelaku, maka i'rabnya marfu. Ya. Kemudian kalau isim maksur itu sebagai objek, maka i'rabnya mansub. Sebagai objek. Ya, ra'aitu Musa, saya melihat Musa, objek yang dilihat yaitu Musa. Ya. Maka di sini cara mengetahuinya adalah dengan melihat terjemahannya, apakah dia sebagai pelaku atau objek. Kalau sebagai pelaku maka marfu. Kalau sebagai objek maka mansub. Kalau didahului huruf jar maka otomatis majrur. Nah itu. Ya. Begitu juga semuanya ini. Kapan kita baca waw, kapan kita baca alif abaka, kapan kita baca abika. Dengan melihat ini. Ya, sengaja saya contohkan ja'a aja agar mudah. Ra'aitu juga ya saya melihat. Berarti dia butuh objek yang dilihat. Marartu juga, kenapa saya pilih marartu? Karena ada huruf jarnya setelahnya. Marartu bi Musa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah isim mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus sama, hampir sama dengan maksur, tapi bedanya di mansubnya nanti.
Isim mangkus tanda i'rabnya marfu'nya dengan dhammah muqaddarah juga. Contohnya ja'ad da'i. Ja'ad da'i. Ja'ad da'i. Seorang dai telah datang. Apa i'rab ad-da'i? Karena dia pelaku ya kan? Maka marfu. Ya, marfu. I'rabnya marfu. Tanda marfu'nya apa? Tanda marfu'nya adalah dengan dhammah muqaddarah yang tersembunyi, bukan ad-da'iyu. Ingat muqaddarah artinya tidak terucap dan tidak tertulis. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Karena isim mangkus. Karena dia isim mangkus. Ingat isim mangkus itu isim diakhiri dengan ya lazimah, ya yang huruf aslinya ya, huruf terakhirnya sebelumnya kasrah, ya sukun. Kemudian tanda mansubnya, karena dia sebagai objek maka mansub. Tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya adalah fathah zahirah. Fathah zahirah. Fathah yang tampak. Ya zahirah di sini tampak. Ya. Jadi apa? Ra'aitu da'iyya, kan tampak. Kalau tampak berarti terucap. Kalau tidak tampak berarti enggak terucap, enggak tertulis. Ya. Ra'aitu da'iyya darinya. Da'iyya, ra'aitu da'iyya. Saya melihat seorang da'i. Ya, ra'aitu da'iyya. Maka da'iyya apa i'rabnya? Kalau ini insyaallah paham kalau ini ya. Sekalipun enggak tahu itu objek atau tidak, ya. Maka kalau dia ada iya seperti ini, ya, maka i'rabnya adalah mansub karena tampak dia, mansub. Tanda mansubnya apa? Dengan fathah zahirah ini. Fathah zahirah. Kenapa? Kenapa dengan fathah zahirah? Karena isim mangkus. Selanjutnya majrur. Majrur mudah. Kalau ada huruf jar pasti dah majrur. Ya, bid da'i. Marartu bid da'i. Marartu bid da'i. Saya melihat saya berpapasan dengan seorang dai. Bid da'i. Nah, ad-da'i di sini pasti majrur karena ada huruf jarnya sebelumnya. Ya, majrur, i'rabnya majrur. Tanda majrurnya apa? Kasrah muqaddarah. Kasrah yang tersembunyi juga. Yang tampak hanya mansub. Kenapa dengan kasrah muqaddarah? Karena isim mangkus. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-mamnu' minas sarfi. Al-mamnu' minas sarfi. Ya, mamnu' minas sarfi. Sekarang mamnu' minas sarf, tanda marfu'nya dengan dhammah. Ingat apa itu isim-isim yang tidak boleh ditanwin ini ya. Isim-isim tidak boleh ditanwin. Dengan dhammah. Misalnya ja'at Aisyatu. Ini sama dengan isim mufrad Aisyatu. Ya, ja'at Aisyatu. Ya, ini marfu. Tanda marfu'nya dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena mamnu' minas sarf atau karena dia isim mufrad. Boleh. Ya, karena dia isim mufrad atau karena dia mamnu' minas sarf. Aisyatu. Kemudian tanda mansubnya fathah. Ingat enggak boleh tanwin. Ra'aitu Aisyata. Nah, di sini Aisyata apa i'rabnya? Mansub. Ya, tanda mansubnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Isim mufrad atau mamnu' minas sarf? Boleh. Ya. Kemudian selanjutnya marartu. Kalau isim mamnu' minas sarf itu didahului huruf jar, maka seperti ini. Bi'a. Marartu bi'aisyata. Karena majrurnya dengan fathah. Kalau ditanya apa i'rab Aisyata?
i'rabnya adalah i'rabnya adalah majrur. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Maka ini baru jawabannya hanya satu, karena mamnu' minas sarf. Enggak boleh kita katakan karena isim mufrad. Ya, karena mamnu' minas sarf kalau ini. Kalau yang tadi kenapa marfu, kenapa dengan dhamma, kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad boleh, atau karena mamnu' minas sarf boleh. Kalau khusus yang majrur karena dia mamnu' minas sarf. Ya, karena dia mamnu' minas sarf. Contoh misalnya saya berpapasan dengan Ibrahim. Ibrahim kan termasuk nama nabi yang tidak boleh ditanwin. Nah, marartu bi Ibrahim misalnya. Ada B-nya ya, ini. Marartu bi Ibrahima. Nah, bi Ibrahima. Saya berpapasan dengan Ibrahim. Ibrahim apa i'rabnya? Ibrahim karena ada huruf jarnya maka majrur. Tanda majrurnya apa? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena mamnu' minas sarfi. Nah, ini. Karena mamnu' minas sarfi. Ya. Ya, sampai sini saja. Dan ini benar-benar harus dihafal ya. Pertemuan kemarin juga, kemudian ini harus benar-benar dihafal. Karena ini akan keluar terus di level kedua, level ketiga akan keluar. Ya, di level ketiga akan keluar ini. Ya, sangat-sangat penting ini. Kayak ini intinya di sini. Inti pelajaran nahwu itu di sini. Ya, di tanda-tanda i'rab pada isim. Nanti tanda i'rab pada fi'il ada juga. Itu juga inti. Inti dari pelajaran nahwu. Ya. Insyaallah nanti kita akan perbanyak latihan di sini ya dengan Al-Quran atau hadis ya, contoh-contoh latihan Al-Quran atau hadis insyaallah. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini bisa difahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.